Ini boleh kenalan ya teman-teman kita. Ini tadi udah ada beberapa yang nyapa dan wave juga. Oke, Mam Riri boleh kenalan dong latar belakangnya, terus kesehariannya, apapun itu, silahkan. Oke, halo semua. Saya Friska Rianti, tapi biasa dipanggil Riri, panggilannya Riri. Memang agak kurang nyambung sama nama panjangnya, tapi ya memang dari kecil panggilan kecilnya Riri gitu ya. Terus asalnya sama kayak Bunda Sri dari Padang, Sumatera Barat. Terus sekarang tinggal di Jerman. Terus sebelum tinggal di Jerman, kami juga pernah tinggal di Swiss, di Switzerland 3 tahun, di Singapura 4 tahun. Wah, lama banget ya. Lumayan lama Iya, berarti nih. udah ini apa namanya pindah-pindah mulu karena ikut suami bekerja sama studi gitu kan. Terus latar belakang pendidikan S1 dan S2 kedua-duanya pendidikan matematika. Jadi emang guru lah basicnya pedagogi gitu. Oke, pedagogi. Pasti jago banget nih si Zaki matematik. Eh, Alhamdulillah karena dia kayak ada juga ininya apa namanya dia punya ketertarikan juga. Kalau misalnya nggak ada ketertarikan kan kita juga nggak bisa paksa ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bilingual nih kayaknya, Mam. Karena tadi background-nya Mam Riri juga dari Jerman, sorry, di Singapura itu sempat 4 tahun ya. Ya, Terus di Swiss itu 3 tahun dan sekarang di Jerman. Dan Swiss dan Jerman juga bahasa Jerman ya iya. kedua-duanya. Mm-mm. Nah, ini dari Singapura ke Swiss itu kan pasti beda banget ya. Terus Mm-mm. gimana ya, sehari-hari sama Zaki itu ngobrolnya pakai bahasa apa gitu, Mam? Dari dia kecil mungkin sampai sekarang kayak gimana ngobrolnya? Oh iya, kalau si Zaki ini kan kebetulan dia memang lahir di Indonesia, tapi sejak 3 bulan dia udah dibawa ke Singapura kan. Masya Jadi Allah. jadi dia tuh belum pernah tuh yang tinggal di lingkungan Indonesia di sekeliling itu kan belum pernah ya sejak lahir berarti kan. Yang udah bisa mengenal bahasa, kalau 3 bulan ya belum tahu apa-apa ya kalau soal bahasa. Jadi memang kita itu dari kecil pengennya Zaki itu bahasa Inggrisnya dulu pengen diiniin karena dia butuhnya memang yang bahasa Inggris karena kita mikirnya dan suami juga bilang kayaknya belum ada rencana untuk tinggal lama di Indonesia karena penelitiannya nggak memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia jadi kita bakal di luar negeri terus nih ya insya Allah ya kalau misalnya sesuai planning gitu kan jadi kita pikir mungkin kalau bahasa yang paling diterima di semua negara mungkin yang gampang mencari sekolahnya tentu ya bahasa Inggris jadi awalnya kami ini langsung dua Iya, langsung dua bahasa. Jadi karena bahasa Inggris saya belum terlalu inilah ya, kan nggak terlalu bagus di bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah bapaknya bisa. Jadi bapaknya ngomong pakai bahasa Inggris, mamanya ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, itu sampai 2 tahun kayak gitu terus. Tapi cuman kalau lagi main atau membacakan buku, ya buku-bukunya bahasa Inggris referensinya. Jadi agak campur juga lah, nggak terlalu intens lah bahasa Indonesia jadinya. Kalau main flashcard, buku, semuanya itu kalau ada soundbook tuh semuanya bahasa Inggris. Tapi kalau ngomong ini, Zaki mau main apa? Itu pakai bahasa Indonesia. Cuman, oh itu ada ini duck, harus campur jadinya kan katanya kan nggak boleh campur. Cuman ya keadaannya kayak gitu. Jadi terbiasa dua bahasa dari kecil dan awalnya itu sampai 2 tahunan itu Zaki ininya bubbling ke mulai perkata itu bahasa Indonesia awalnya. Misalnya dia mau mama, mimi atau mau bobo atau apa gitu pakai bahasa Indonesia. Cuman mulai dari 2,5 ke atas, mulai masuk ke playgroup yang di Singapura kan juga masuk playgroup ya, umur 2,5 tahun atau 2 tahunan gitu. Mulailah exposure bahasa Inggrisnya lebih banyak lagi. Akhirnya dia lancarnya bahasa Inggris sekarang. Gitu. Masya Allah, berarti emang dari kecil itu emang udah diajarin dia dua bahasa gitu ya. Mm-mm. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan babblingnya pun dia udah mulainya pakai bahasa Indonesia. Tapi Mulai ketika bahasa dia udah iya, oke, belok udah sendiri. 2,5 tahun, ketika dia udah masuk ini daycare, dia DK. karena mungkin di daycare pakai bahasa Inggris ya, Mam, Iya, di iya, Singapura. iya. Jadi lebih banyak teman-teman guru-gurunya dia pakai bahasa Inggris dan dia juga Mm-mm. mulai interaksi pakai bahasa Inggris gitu Iya. ya. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali nih si Zaki. Jadi dia oke dong, maksudnya bisa nih si Zaki bahasa Indonesia sama maminya ngomong pakai bahasa Indonesia dan kadang-kadang sama papanya ngomong pakai bahasa Inggris tadi kan.
Oh Dan di enggak, sekolah juga pakai bahasa Inggris. enggak, ke maminya nggak ngomong bahasa Indonesia juga. Jadi maminya ngomong bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa Inggris sekarang. Oh, jadi Tapi dia dia paham ngerti, sebenarnya. paham, tapi untuk mengeluarkan, untuk membuat kata-kata bahasa Indonesia tuh masih harus mikir lama gitu. Misalnya kalau lagi nelfon keluarga yang di Indonesia, nelfon nenek, kakek, omanya gitu, dia harus agak mikir dulu, aku, jadi kayak loading lama, tik, 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 tik. Iya, Ada agak ini kan oke berarti selama 4 tahun di Singapura ini oke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oke si Zaki. Dan dia 4 tahun, Mam pindah ke Swiss dan di Swiss itu kan pakai bahasa Jerman. Nah, iya, gimana Zaki ketika orang tuanya pindah ke Swiss dan dia juga ikut ke Swiss yang selama ini dia tahu bahasa Indonesia dan bahasa Jerman dan di Swiss bahasanya beda lagi gitu. Gimana dia? Iya, jadi emang itu salah satu yang menjadi kegalauan saat pertama-tama pindah ke Swiss ya, gimana soal bahasa. Cuman satu hal yang kita agak tenang sedikit karena dia udah punya modal bahasa Inggris, jadi minimal dia bisa bilang apa yang dia mau dalam bahasa Inggris, pasti gurunya ngerti. Karena bahasa Inggris pada umumnya orang tahu ya kalau yang bahasa Inggris gitu. Terus kalau soal belajar bahasa Jermannya, awalnya itu dia pindah ke Swiss tuh umur 3 tahun. Terus masuk TK itu kalau di Swiss 4 tahun. Jadi kalau udah cut off-nya Agustus udah 4 tahun, maka dia langsung masuk ke TK, Harus. kindergarten. Iya. Jadi di kindergarten. Nah, ini juga ada unik nih di Swiss ini karena bahasa Jermannya Swiss sama bahasa Jermannya orang Jerman itu beda. Oh gitu, Jadi, baru tahu. nah, iya, ya, jadi namanya Schweizerdeutsch. Jadi itu kayak dialek dan kalau misalnya dan dialek itu nggak terlalu mirip. Jadi maksudnya ada orang yang bisa yang natif bahasa Jerman dengar orang Swiss ngomong dia nggak ngerti gitu. Oh, gitu. Ini menarik nih, Mam. Berarti susah ya, berarti di Swiss itu walaupun dia bahasa Jerman, tapi dia pakai dialek gitu ya. Cuman ini kan lumayan lama Iya. mempelajari di Swiss. Terus kan nggak mungkin dong selama kegiatan pembelajaran itu bahasa yang di deliver itu pakai bahasa Hmm. Inggris gitu, melulu pakai bahasa Inggris. Pasti Zaki bakal kayak apa immerse bakal bergaul sama teman-temannya pakai bahasa Jerman gitu. Gimana kira-kira? Di awal-awal mungkin dia bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Setelah itu ada nggak dia juga terpengaruh dengan bahasa Jermannya gitu yang di situ? Oh iya, jadi awal-awalnya itu dia ini kalau ngomong pakai bahasa Inggris, terus lama-lama dia mulai menyerap perkata, jadi mulai tahu satu dua kata gitu, tapi belum bisa merangkai kalimat gitu kan. Terus setelah setahun mulai bisa bikin kalimat-kalimat yang sederhana yang sering digunakan gurunya. Jadi dia kan kalau anak-anak belajar bahasa nggak kayak kita, kalau kita kan belajar dulu tata bahasanya, gramatik segala macam, baru kita bisa ngomong. Tapi kalau anak-anak kan dia nyerap yang dia dengar langsung gitu kan. Nah, jadi setelah 1 tahun itu alhamdulillah ada perkembangan. Jadi dia udah bisa merangkai kalimat, tapi secara tata bahasa masih salah karena mamanya juga les bahasa Jerman, jadi kan tahu ini salah gitu. Kalau verb di bahasa Jerman kan kalau ada dua, satu di posisi kedua, satu di akhir gitu kan kayak bahasa Inggris kan nggak kayak gitu. Jadi dia menerapkan gramatiknya bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Oke. Tapi minimal dia nggak takut ngomong, jadi ngomong aja salah bodo amat gitu, hantam aja gitu kan. Jadi gurunya bilang nih, jadi ya Zaki kayaknya dia ada ini apa namanya, karena dia bukan ini native speaker speaker gitu kan, jadi dia bahasa Jerman Swissnya masih agak kurang, tapi dia udah mencoba kok katanya gitu. Sementara kalau ada juga anak lain yang emang bawa bahasa ibu toh gitu dan belum Oke. kedua orang tuanya kayaknya juga belum bisa mengajarkan bahasa Jerman di rumah, jadi diem aja. Cuman kalau karena Zaki udah terbiasa ada dua bahasa sebelumnya dan oh ini ada baru lagi nih, jadi dia nyoba aja, dia nggak takut-takut aja gitu. Tapi memang ya agak salah-salah, kadang orangnya nggak ngerti. Oh, mereka ngerti, cuman jadi kalau salah gitu dibenerin sama gurunya. Apa ini? Oh maksud kamu ini ya, jadi benerin sama gurunya gitu. Dan sekarang udah di Jerman lagi, jadi ya. Berarti pindah ke Jerman lagi, alhamdulillah dong bakal tetap Iya, tetap ngomong bakal pakai bahasa kepake. Jerman di Iya. sekolahnya. Iya, bakal tetap kepake. Iya, berarti sekarang Zakinya ya 3 bahasa berarti dong, Mam sekarang.
Kalau ya tahu 3 bahasa iya, tapi kalau trilingual kayaknya bahkan bilingual pun saya nggak berani bilang kalau dia bilingual ya, karena kalau yang bilingual kan mestinya dia punya dua dan dua-duanya lancar gitu kan. Kalau Iya Zaki betul. ini yang satu lebih lancar daripada yang satunya gitu, kayak bahasa Inggris lebih lancar daripada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jerman. Nah antara bahasa Indonesia sama bahasa Jerman kayaknya lebih bagusan bahasa Indonesia sedikit lah gitu. Oh gitu. Jadi Iya. karena dia udah punya basic bahasa Indonesia sejak kecil, jadi bahasa Indonesianya tetap mengungguli bahasa Jermannya ya, walaupun Nah, dia udah besar pindah ke sini ke Jerman, tapi tetap bahasa Indonesia yang mengungguli gitu. Ini sama kayak pengalaman saya nih. Sebenarnya kalau si nah, di sekarang Nadine giliran kita, Bunda nih yang mau dengar pengalaman. iya di Nadine kita juga kan kita baru pindah ke sini kan baru Nadine umur 3,5 tahun ya, 3 tahunan pindah ke sini dan kita juga belum mulai kayak one parent one language gitu. Di Indonesia kita masih kayak ngomong pakai bahasa Indonesia ke Nadine dan di lingkungan kan kita ngomongnya kayak masih heritage language bahasa Minang gitu ya, Mam. Iya, iya, iya. Jadi jadi ke omanya dia ngomong itu omanya ngomong pakai bahasa Minang ke dia ngerespon dalam bahasa Minang. Sedangkan keseharian kita ngomong sama dia kan bahasa Indonesia. Dia juga ngerespon pakai bahasa Indonesia gitu. Dan itu kan juga udah bagian termasuk apa ya? Anak-anak ternyata bisa loh membedakan bahasa kayak Zaki tadi yang membilang tadi bisa dia aware kalau ke omanya dia ngomong pakai bahasa Indonesia, di sekolahnya dia pakai bahasa Inggris gitu ya. Iya. Nah, ini pengalaman saya juga kayak pindah ke Austria itu Nadine kan udah 3 tahun dan bahasa Indonesia cuma yang dibawa ke sini gitu. Saya belum mengajarkan bahasa Inggris malahan. Mm-mm. Jadi kendala Nadine emang di bahasa gitu. Tapi anak-anak itu cepet banget dia belajar bahasa ya nggak kayak kita. Kayak yang tadi menceritain si Zaki itu ya udah hantam terus walaupun Iya, salah grammar atau gimana dia iya, nggak takut gitu ya. iya. Karena kita juga nggak bilang oh kamu salah ngomongnya dan dalam pikiran dia juga nggak harus grammatically correct dia ngomong gitu. Yang penting orang ngerti gitu ya. Mm-mm. Iya, betul, betul. Menarik banget, iya ya. Tapi alhamdulillah sekarang Nadine udah sama kayak Zaki juga mungkin kali udah mulai terbiasa dengan bahasa Jerman di sekolah Mm. dan di sini kita juga kadang-kadang dia pengen ngomong pakai bahasa Inggris sama bundanya dan ayahnya, ya kita jawab pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang dia ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi juga nggak tahu deh ini Nadine bilingual atau enggak atau gimana karena dia bisa sih sebenarnya tapi nggak mahir atau nggak lancar gitu ya ngomongnya. Tapi bahasa Inggrisnya ada dari mana kan tadi di Indonesia bahasa Indonesia. Kok tiba-tiba di sini jadi jago bahasa Inggris tuh deh? Jadi flashback setahun ke belakang deh kayaknya kita juga kayak udah nyampe sini mikir-mikir ini kayaknya kita juga perlu deh nanamin bahasa Inggris ke Nadine karena kalau ayahnya selesai studi kan kita balik lagi ke Indonesia Mm, otomatis bahasa Jermannya nggak bakal banyak kepake gitu ya. kan. Mm, Jadi kita mikir kayak gimana ya cara kita teorinya kita mungkin tahu ya gimana cara ngajarin bahasa ke anak itu dengan salah satunya yaitu dengan cara one parent one language tadi cuman konsistensinya masih belum gitu kita masih belum konsisten gitu mm. jadi ya udah apapun itu dalam permainan kadang-kadang saya bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, nah kita lanjut nih Mam selanjutnya. Menurut Mam ada nggak tantangannya tadi selain dari apa ya ya ada nggak tantangannya dalam belajar bahasa asing itu bagi anak gitu? Apalagi sekarang kita di sini nih bahasa Jerman ya, tapi Zaki sebelumnya udah paham bahasa Inggris dan di Indonesia gitu. Iya, tantangannya ya ini sih orang tuanya harus kalau mau mengajarkan bahasa asing ya orang tuanya harus bisa dulu ya. Ya, sementara kadang kayak saya misalnya belum terlalu pede gitu dengan bahasa asingnya sendiri gitu kan. Jadi mungkin apalagi bahasa Jerman itu sangat baru sekali dipelajari. Jadi belum beranilah ngajarin takutnya ngajarin yang salah gitu kan atau pronunciation-nya salah jadinya salah gitu. Cuman mengatasinya sih dengan mencari sumber belajar baru misalnya kayak yang Bunda Sri bilang tadi dari video-video YouTube tuh kan mereka bisa dengar dari native speaker langsung. Terus dari buku-buku, beli buku-buku bahasa Jerman, bahasa Inggris, coba bacain gitu kan. Dan kalau di rumah ini karena di antara kedua orang tuanya yang bahasa Inggris lebih bagus ya adalah bapaknya ya. Kalau misalnya ada yang sulit, jadi kadang ada masanya saya pengen bilang ini kalau dibilang dalam bahasa Indonesia dia nggak ngerti nih cukup cukup rumit misalnya. Cuman kalau ngomong Oh,
Inggris pun sayanya nggak bisa ngejelasinnya dalam bahasa Inggris. Akhirnya minta tolong, tolong bilangin sama anak kamu nih, bilangin sama bapaknya. Untung ada translator ya. Ada teater ya gitu. Nah, tapi akhirnya pelan-pelan Zaki mulai diajarin bahasa Indonesia yang lebih naik lagi kosakatanya biar dia ngerti lah ya kalau mamanya ngomong apa gitu. Oke, Ya, jadi tantangannya intinya ada pada orang tua. pada orang tua sebenarnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah anak-anak cepat belajar bahasa. Jadi sebenarnya tantangannya itu bukan pada anak-anaknya sebenarnya ya, tapi ke Hmm, orang tuanya ya, pede atau enggaknya gitu ya. mm-mm. Sebenarnya Mem Riri mungkin juga udah oke bahasa Inggrisnya mungkin ya kali, tapi karena dalam barrier-nya itu masih dalam diri kayak, kayaknya belum dulu deh, belum pede nih ngomong sama anak pakai bahasa Inggris, takut dia nyerapnya yang salah-salah dari aku Iya, gitu mungkin kali iya ya. betul. Tapi sebenarnya anak-anak itu learning by doing kan, dan learning by playing juga. Kadang-kadang itu dia bakal nyerap semuanya, tapi nggak semua yang salah kita ajarin dia juga bakal Iya terima ya, gitu ya atau bakal alhamdulillahnya gitu. ambil Iya gitu. ya benar-benar. Heeh. Walaupun kita yang Jadi salah, tapi nanti dia ngomongnya benar, yang versi benar. iya, karena kita cuma not the only source yang berpengaruh sama input bahasa anak gitu ya, Iya, Mam. iya, 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 iya. Ada Oke, banyak sumber jadi belajar ya. Mm-mm. oke, Masya Allah, mantap sekali nih. Jadi gitu nih teman-teman semuanya, kalau kalau seandainya kita pengen anak kita bisa bahasa asing atau bahasa kedua, ya udah kalau seandainya kita pengen ya udah beraniin aja diri kayaknya ya, Mam. Karena anak juga nggak bakal notice nih kita salah atau Iya, gimana gitu ya. Intinya iya. kita ya Mm-mm. udah ajakin anaknya kalau seandainya pengen ngajarin anaknya bahasa asing, start from that moment gitu, ketika kita realize pengen nih aku ngajarin anakku bahasa asing karena aku rasa ini untuk kedepannya bermanfaat untuk dia mungkin Bermanfaat. gitu. Oke, jadi mulai dari ya udah pedein aja diri, beraniin aja diri gitu. Mungkin ketika kita baca buku, anak dapat input dari sana, terus kita kasih mainan apa ya, tontonan yang edukasi mungkin kali ya, Iya, yang iya, ada input iya. bahasanya. Mm. Karena bukan hanya dari kita anak menyerap bahasa, karena Iya. banyak hal yang mempengaruhi gitu ya kemampuan bahasa anak. Dan sekalian juga buat orang tuanya belajar bahasa juga kan karena kita ingin mengajarkan anak, jadi kita juga wah kita harus juga lebih baik gitu bahasanya biar bisa ngajarin si anak. Dan nggak jarang juga malah orang tuanya belajar dari anaknya karena anaknya lebih Betul, suka bahasa ya gitu. betul sekali Mam Riri. Ya ini salah satu motivasi saya juga nih kayaknya untuk belajar bahasa Jerman biar nanti balik ke Indonesia anak bisa punya partner lah untuk ngomong pakai bahasa Jerman gitu. Oke, Mam Riri, kalau menurut Mam Riri, ini kan Zaki dari kecil udah bisa bahasa bahasa asing gitu ya, dikenalin dua bahasa. Terus kalau menurut pendapat Mam Riri sendiri, kapan sih usia terbaik itu anak untuk belajar bahasa gitu, Mam? Oh gitu. Kalau menurut saya sendiri sih kayaknya tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, terus di sekolah anaknya belajar bahasa Indonesia, sekeliling semuanya ini. Jadi Indonesia dulu kayaknya memang pilihan yang terbaik ya. Sampai bahasa Indonesianya baik dan benar dulu, lancar dulu, baru perkenalkan bahasa asing kalau memang ingin anaknya diajarkan bahasa asing. Cuman kalau misalnya berada di lingkungan yang mengharuskan dia, kalau kayak kasus Zaki kan dia harus bisa bahasa asing sedini mungkin agar bisa masuk ke masyarakat. Jadinya memang waktu itu kami langsung aja. Jadi kalau mau ditanya kapan waktu yang tepat itu tergantung situasi dan kondisi di lingkungan anak sendiri mana yang dia butuhkan dan kesiapan dia juga apakah dia mau atau tidak. Kadang ada juga fase anak menolak kayak bahasa Jerman misalnya waktu itu Zaki diminta sama gurunya coba di rumah hati-hati bahasa Jerman sama orang tua. Tapi ketika mamanya ngajak ngobrol bahasa Jerman, terus dia bilang, udah bahasa Jerman di sekolah aja, di rumah nggak usah bahasa Jerman. Jadi dia kayak overload gitu, udah pusing gitu kan. Oh, Iya, jadi kesiapan, jadi kebutuhan, kesiapan anak, kesiapan mental anak itu juga harus diperhatikan kapan waktunya yang tepat untuk mengajarkan bahasa asing yang baru gitu. Mm-mm. oke, nice, 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 ya, ya. Betul, jadi kita emang harus lihat dulu anaknya siap atau enggak ya, dan lingkungannya itu kita emang lagi butuh nggak untuk ngajarin bahasa itu sama anak gitu. Karena Mm-mm. kasusnya di Memriri itu ketika di Singapura itu yang bahasa yang dituntut itu bahasa Inggris ya. Iya, Dan beda kalau kita di Indonesia mungkin boleh kita ngajarin bahasa Indonesia dan bahasa ibu kita, maksudnya
bahasa daerah kita Bahasa mungkin. daerah, Jadi ya. karena anak-anak berinteraksi sehari-hari dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, Mm-mm. dan anak bakal berasa diterima lah dan dia belong to that group gitu ya. Ya, betul banget, ya. Bisa terintegrasi Oke. ke masyarakat lah, gitu, Iya, iya, tujuannya. iya, iya. Mm-mm. Betul, betul. Nah, ini kan ada juga yang bilang seperti ini, Mam. Kalau kita ngajarin bahasa asing kepada anak sejak kecil itu, atau dua bahasa bilingual ke anak sejak kecil itu, bisa bikin anak kayak susah ngomong atau telat ngomongnya. Itu menurut Mam Riri gimana? Kira-kira ada nggak si Zaki ngerasain kayak gitu, gitu? Hmm, kalau masalah ini juga udah sering banget dengar dari dulu-dulu waktu si Zaki masih bayi ya. Oh, jangan diajarin dua bahasa dulu karena Hmm. nanti takutnya dia speech delay gitu. Tapi kalau menurut, jadi nggak berani bilang mana yang benar, mana yang salah. Cuman menurut pengalaman saya dengan Zaki gitu, kita emang langsung dua bahasa. Alhamdulillah dia nggak ada speech delay. Jadi setiap tahun, gimana? Sorry, sorry, pencet. Jadi setiap tahun itu kan kalau di Singapura ada ini ya check up rutin anak perkembangannya sesuai dengan ini umur atau tidak. Jadi alhamdulillah Zaki waktu itu perkembangannya dia di Singapura dari 3 bulan sampai 3 tahun itu juga ininya sesuai gitu. Misalnya umur 2 tahun harusnya sudah menguasai berapa kata, dicek sama dokternya. Ya alhamdulillah nggak speech delay ya. Nggak ini mungkin pengaruh sama ini juga nggak berani bilang karena bukan ahli bahasa. Iya ya, maaf ya, karena kita di sini Ya, cuma ngobrol sebagai orang tua ya, bukan iya sebagai researcher atau pengalaman-pengalamannya. bukan sebagai scientist gitu ya. Ini cuma Iya, sekedar sharing-sharing aja. ya Oke, just it's okay, sharing Mom. aja. Ya alhamdulillahnya di Zaki nggak speech delay walaupun langsung dua, jadi dia nggak bingung, dia tahu yang ini. Oh ternyata ada dua ya, ini beda nih gitu. Walaupun dicampur-campur Jadi, pun dalam satu kalimat dia tahu kalau itu bukan. Kadang-kadang dia bilang don't mix the language gitu. Jadi dia tahu kalau kalau ibunya memasukkan bahasa lain dalam satu kalimat gitu kan. Jadi dia sadar. oke, luar biasa ya. Jadi alhamdulillah nggak ada ya, Mam, berarti sejak Zaki diajarin dua bahasa itu nggak ada berpengaruh ke speech delay ke dia gitu ya. Nggak bikin dia speech Alhamdulillah. delay gitu ya. Ya Iya ya, alhamdulillah betul nggak ada. sekali. Oke, ini bisa bisa ditiru juga nih kayaknya pengalaman Memriri nih teman-teman, kalau seandainya pengen anaknya bilingual atau dua bahasa sejak kecil, mungkin juga bisa diajarin dari kecil itu ngomongnya pakai dua bahasa gitu. Mungkin kayak tadi dengan strategi one parent one One language parent. mungkin, sama orang tua ibunya mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia, sama ayahnya ngomong pakai bahasa Inggris atau sebaliknya gitu ya, Mom. Iya, ini sebenarnya yang Memriri sebut barusan ini juga sesuai dengan yang buku yang baru saya baca sih. Ini tentang bilingual juga. Ini karangan dari ini Kendall King sama Alison Mackey. Mereka adalah PhD researcher dan mereka juga meneliti tentang bilingual ini, Mam. Jadi ada yang beredar nih pemahaman yang seperti yang saya tanyain tadi. Kalau diajarin dua bahasa kayak anak bisa bikin anak speech delay, telat ngomongnya. Tapi ada pembantahannya di sini, ternyata ada orang tua yang raise anaknya di Amerika. Itu dia pasangan suami istri, suaminya berasal dari Ukraine dan dia istrinya berasal dari Amerika. Nah, ketika mereka punya anak, mereka lagi hamil, istrinya lagi hamil, pengen nih dia nge-decide kita tuh besarin anak kita pakai bilingual atau one language aja, English aja gitu. Nah, sedangkan suaminya pengen juga anaknya bisa bahasa Ukraina gitu ya. Ketika nanti ada relatifnya yang datang berkunjung, anaknya bisa ngomong gitu. Tapi ya sejak anaknya lahir, mereka start from that moment, mereka ngajarin anaknya dua bahasa. Ke ayahnya ngomong pakai bahasa Ukraina, dan ke ibunya ngomong pakai bahasa Inggris. Dan yang ternyata yang terjadi ketika keluarga suami datang ke Amerika, anaknya bisa ternyata ngomong pakai bahasa Ukraina gitu. Iya, iya. Dan sama mamanya ngomong pakai bahasa Inggris, dan ternyata nggak ada proof di situ di cerita yang disampaikan tadi anaknya speech delay gitu. Malahan anaknya bisa aja nge-switch bahasanya gitu.
Iya, berarti kayaknya nggak ada satu teori yang berlaku ke semua kondisi kayaknya ya, kalau kalau dilihat-lihat Iya, kesimpulannya. Kalau yang kasus kayak kita dengar, kalau Cinta Laura kan dia pernah cerita juga kan, kalau dia speech delay gara-gara orang tua laki-lakinya kalau nggak salah bahasa Jerman dan ibunya bahasa Indonesia gitu, kalau nggak salah. oh Terus gitu. akhirnya dia 4 tahun belum ngomong sama sekali. Jadi ya mungkin ada di kondisi tertentu yang bisa menyebabkan speech delay, ada di kondisi lain ya mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi lah. Nggak Banyak semata-mata faktor gara-gara ya. tadi. Selanjutnya, sekarang Zaki itu lebih, kira-kira kita balik lagi ke Zaki nih, Mom. Ini kan udah Ya, bisa 3 bahasa, maksudnya udah ngerti lah 3 bahasa. Berarti dia ya, nyamannya sekarang ngomong pakai bahasa ini ya, Inggris ya, daripada ya. bahasa Jerman. Nah, untuk kedepannya kira-kira gimana nih, Mom, planningnya sama si Zaki gitu? Bahasa apa yang bakal di-preserve sama dia gitu? Ya, kalau sejauh ini karena planning kita juga di Jerman juga untuk sementara kontraknya 3 tahun ya. Jadi ya, setelah ini juga belum tahu akan pindah kemana, tapi kemungkinan besar tidak pulang ke Indonesia. Jadi mungkin yang akan kita pertahankan memang tetap bahasa Inggrisnya supaya dia bisa fleksibel kemanapun kita pindah gitu kan. Jadi sekarang dia masuk sekolahnya sekolah yang bilingual, nggak sekolah lokal. Jadi kita Hmm. pengen maintain bahasa Jermannya tapi bahasa Inggrisnya juga kalau bisa dia bisa membaca literatur bahasa Inggris karena nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang semua informasi beredar kebanyakan dalam bahasa Inggris ya kan. Jadi sekarang pun dia di sekolah itu bilingual ada jadi sistemnya begini Hmm. sekolahnya bilingual jadi ada jam-jam untuk bahasa Jerman dan ada mata pelajaran bahasa Jerman ada mata pelajaran bahasa Inggris. Namun untuk anak yang bukan native speakernya bahasa Inggris dia ada kelas sendiri untuk anak yang ingin belajar English as a second language gitu kan. Untuk anak-anak yang native speakernya bukan Jerman disediakan juga kelas untuk anak yang mempelajari bahasa Jerman sebagai bahasa kedua. Tapi alhamdulillahnya ketika Zaki didaftarin, ternyata dia nggak ikut ke kelas bahasa Jerman yang untuk yang bukan native tapi masuk yang native biasa. Jadi ternyata dia dianggap oleh gurunya, oh dia bisa nih ngikutin pelajaran bahasa Jerman untuk anak yang emang native speaker Jerman. Ya, jadi Menarik. sekarang karena kelas kalau di sini kan kelas 1 SD itu belum terlalu belajar membaca, baru fonik-fonik aja. Tapi alhamdulillah si Zaki sekarang karena dia bahasa Inggrisnya yang lebih menonjol, jadi dia mulai membaca pun membacanya yang bisa duluan yang bisa membaca bahasa Inggris. Jerman belum terlalu, bahasa Indonesia belum terlalu bisa membaca. Ya, duluan malah yang bahasa Inggris sekarang. Berarti ada jam-jam khususnya atau gimana nih, Mam? Ini Ah, bahasa ah, Inggris sama bahasa Jerman gitu. Nah, jadi pada saat jam pelajaran bahasa Jerman untuk Jerman speaker, itu dia di jam yang sama, itu ada kelas lain untuk anak-anak yang bukan native speakernya Jerman. Jadi dia paralel gitu. Oh gitu. Misalnya nih, Ini bukan bahasa language-nya aja kan? hmm? Pelajaran lain pun juga di deliver pakai bahasa itu gitu. Pelajaran lain di deliver pakai bahasa Inggris. Heeh, Oke. tapi kalau untuk pelajaran bahasa Jerman ya tentu di-deliver dalam bahasa Jerman. Cuman kalau di jam bahasa Jerman itu jadi dipisah dua berarti kelasnya bagi anak-anak yang dianggap harus belajar bahasa Jerman sebagai bahasa kedua harus pisah dulu ke kelas lain di saat yang bersamaan. Misalnya kalau kita sekarang di Indonesia kan kita juga orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau ada orang asing tuh dipisahin dulu belajar bahasa Indonesia juga tapi di kelas yang lain untuk anak-anak yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua gitu. Tapi Zaki alhamdulillah Oke. nggak pisahin ke situ tapi masuk ke yang natif entah kenapa mungkin alhamdulillah dia udah mulai menyesuaikan diri juga soal bahasa gitu jadi kita Jadi ada kayak placement testnya juga gitu, Mam. Gimana? Dites juga hmm, kah anaknya enggak sehingga dia bisa dikelompokin ke situ atau gimana? nggak ada placement test mungkin gurunya cuman ini aja mungkin dari keseharian memperhatikan gitu. Oke, dari observasi harian terhadap anak ya, ternyata dia Secara dia resmi udah cocok nih iya gabung ke kelas yang native-nya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, em, kalau kita seandainya bisa lanjutin nih, Zaki tadi kan pernah salah-salah juga ya ngomong kata Mam Riri tadi. ya Ini Mam Riri ngasih direct correction atau gimana sih kalau ke dia ngomong? Kalau di sekolah kan dia ngomong bahasa Jerman pasti langsung sama gurunya ya, sama native-nya langsung gitu. Terus kalau di sama Mam Riri kan kadang-kadang ngomong
sekarang udah ada salah-salahnya nggak, atau udah kayak oke aja nih ngomongnya gitu? Atau Sekarang kalau dia salah, Mom Riri gimana gitu? sekarang kalau bahasa Jermannya masih ada salah-salah. Jadi kalau misalnya salah, iya direct correction kayaknya, langsung gitu. Misalnya kalau contohin sini, kalau minimal Bunda sih ngerti lah ya. Misalnya I can do it. Ikan das machen gitu kan, tapi dia ikan machen das, itu kan itu kan Oh, jadi itu kan format bahasa Inggris yang diterapkan ke bahasa Jerman, langsung bilang oh maksudnya ikan das machen, ya ya gitu. Jadi langsung aja, mumpung lagi dia mau ngomong itu, langsung aja dikoreksi, tapi mengkoreksinya juga jangan jangan sampai mengeluarkan mendiscourage bekas anak mental ya. ya, Iya, jadi iya, santai iya, aja betul. gitu, kayak casual Sebenarnya, aja ngoreksinya. iya, eh, maksudnya bukan ngoreksi secara utuh, maksudnya Mom Riri itu kayak negasin, oh yang kamu maksud seperti ini gitu. Iya, Jadi yang kita nangkap, oke dia ngomong kayak gitu, oke that's what you mean gitu. Itu iya. ya. Nah, susah nggak persaingannya untuk masuk ke sekolah bilingual di sana? Hmm, karena kita daftarnya cepet, jadi kayaknya sistemnya nggak ada saringan apa-apa. Jadi kalau misalnya Jermannya masih nol pun atau bahasa Inggrisnya masih nol pun tetap bisa masuk ke sekolah itu asalkan kuotanya belum penuh gitu. Jadi sistem kuota aja. Kalau misalnya udah penuh ya udah di-cut. Kalau misalnya ada mengundurkan diri, yang di bawah naik ke atas gitu. Gitu aja. Nggak ada tes, nggak ada segala macam. Cuman pokoknya siapa yang daftar duluan ya bisa masuk gitu. Bahasa Inggrisnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi karena orang tuanya mobile, ternyata ada manfaatnya juga ya, plus dan minusnya juga untuk Plus anaknya minus nih. tuh ya, jadi kayaknya kasihan juga ya anaknya ya, orang tuanya nggak jelas gitu mau tinggal di mana. Plusnya anaknya bisa Nah, bisa menguasai banyak bahasa, minusnya mungkin anaknya bakal kayak di awal-awal mungkin bakal merasa susah untuk beradaptasi. Tapi kalau seandainya teman-teman yang lain nih yang lagi dengerin pengen juga nih anaknya bisa bahasa dua bahasa gitu, ada nggak tips-tips dari Mom Riri kayak gimana? ya kayak yang udah saya bilang tadi juga ya, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang paling penting itu mengajarkan dua bahasa itu motivasinya kebutuhan anak dulu lah, jangan karena pengen dua bahasa karena keren, karena dua bahasa karena ini itu misalnya. Tapi kebutuhan anak dulu. Kalau misalnya dia membutuhkan, ya kasih dua bahasa. Terus kalau dia satu bahasa sudah matang, terus dia siap untuk bahasa kedua ya boleh diajarkan. Tapi jangan sampai juga kita memaksakan dua bahasa ke anak yang sebenarnya belum siap untuk diajarkan dua bahasa. Dan sedihnya lagi kalau misalnya ada, kadang-kadang di Indonesia ada juga ada ya, misalnya orang tuanya dua-duanya bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia, sekolah di bahasa Indonesia, tapi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasanya bahasa Inggris gitu. Pernah Oh, ada yang kayak gitu ya? Iya, kayak sekolahnya internasional kayaknya, karena sekolahnya internasional, jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia, ada yang kayak gitu. Jadi mungkin ya sarannya kalau menurut dari pengalaman saya sih, kalau untuk mengajarkan dua bahasa ya diajarkan aja, misalnya dengan salah satu caranya tadi yang satu one parent one language, terus juga ada banyak sumber belajar kayak video di YouTube yang tentu yang mengedukasi, nggak sembarang video juga diizinkan anak untuk menonton. Terus juga dari buku-buku, bermain bermain flashcard. Kalau dulu di Zaki mulai banyak vocab itu gara-gara kita suka main flashcard bahasa Iya, Inggris. betul. Hmm. Hmm. Terus apalagi ya, ada soundbook. Soundbook tuh juga seru ya. Kalau kalau di Singapura itu kita punya banyak macam-macam tipe buku. Ada soundbook, pop up book. Jadi kayak dia dia suka gitu. Jadi sambil belajar sambil main-main bukunya. Ya Iya, iya. gitu. Jadi ya Luar biasa sekali. yang sampai apa namanya membebani apapun itu yang bahasa yang diajarkan, jangan sampai terlalu membebani lah. Yang penting happy. Ya, yang penting happy karena nggak bakal mungkin anak bisa nyerap bahasa kalau dia tertekan jiwanya gitu ya. Iya, tapi kalau dia emang mau Iya, pasti tanpa diajarin bisa sendiri kayak Nadine tadi kan. Cuman luang satu jam alhamdulillah. di weekend terus jadi kayak gitu bahasa Inggrisnya kayak. Iya, iya betul. Jadi bermanfaat banget nih Mam Riri. Jadi mungkin ya teman-teman yang lain bisa diterapin tips-tips dari Mam Riri gimana caranya kalau mau ngajarin anak bahasa kedua atau bahasa asing tadi. Dan ya mungkin kalau seandainya saya bisa juga nambahin, kayak kita ngasih anak tontonan, mungkin juga nggak semata-mata kita ya udah serahin anak ke tontonan terus Iya, dia enggak juga. nonton gitu, nggak juga ya. Kita Ditemenin ya. juga ditemenin terus kayak sharing juga sama anak tadi nonton apa, mungkin kita Ah, bisa ngasih umpan balik gitu ya, hmm, dengan bahasa yang kita ingin anak bisa ngomong pakai itu gitu ya. iya betul. Dan
what's the story about and can you tell me again kayak gitu kan. Jadi kan Ya Allah sekali Bunda bisa sih. bisa ngasih ini kan Mam, kayak feedback dari dia apa yang dia tonton, terus kita juga bisa ngasih masukan gitu ya. Jadi anak-anak nggak semata-mata dia belajar tok dari film aja gitu. Nih Mm-mm. anak saya pengen nih, ntar kalau kita pengen anak kita bilingual ya udah kasih aja tontonan, nggak kayak gitu juga maksudnya ya Mam. Ya enggak juga, ya tetap didamping Iya, dan tetap uh, didampingin. kasih umpan balik kayak Bunda Sri bilang barusan. Tadi Mam Riri udah ngasih tips-tips juga ya teman-teman ini kalau mau anaknya yang bilingual. Ini tips yang dari Mam Riri. Ini kita bukan scientifically Iya, proven ya. Ini enggak. berdasarkan pengalaman kita aja. Jadi Iya, kalau seandainya bermanfaat silahkan diambil. Kalau seandainya nggak cocok silahkan temukan ya cara lain. tips-tips atau alternatif yang lain gitu ya. Makasih banyak atas waktunya. Nggak berasa ya sebentar Iya, kan? nggak kerasa sebentar. Oke, have a nice day, Mam Ya, Riri. makasih sebelumnya Bunda sih udah diajakin ini sharing-sharing. Aku juga seneng karena ketemu sama ini ibu-ibu seperjuangan di di Di, perantauan dengan betul. segala tantangannya. Kita bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil buat yang nonton juga. Ya, Iya, makasih. Salam buat sama-sama. teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau mau keep in touch lebih lanjut sama Mam Riri, bisa follow aja Instagramnya Mam Riri, Waduh. Friska Rianti. Sampai di sini pertemuan kita. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.